Pagi. Aura, kenapa kamu datang terlambat? Kan kita hari ini pakai kelas. Iya kan jawabannya sudah ada. Sorry bro, kan gue kesiangan. Tapi kan kamu tahu hari ini kita pakai kelas. Mau gimana lagi? Emangnya kamu bikin aturan di sini? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan dulu Aura. Bagaimana kabar Aura hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah baik. Aura tahu kenapa Bapak panggil Aura ke kantor? Tahu Pak, saya tidak mengerjakan tiket dan berangkat dengan segera Pak. Nah, kenapa Aura tidak melaksanakan tiket dan sampai bertengkar dengan Sefira dan teman-teman? Maaf Pak, saya kesiangan sehingga saya tidak bisa menjalankan tiket kelas Pak. Dan saya masih ketika Sefira bertanya saya tidak tiket kelas. Aura, setiap orang itu pernah berbuat salah, termasuk Bapak. Nah, jadi kesalahan itu adalah hal yang wajar. Di sini, Bapak memanggil Aura bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi kita mencari solusi dari permasalahan Aura dan teman-teman tadi. Paham Aura ya? Iya Pak, saya mengerti. Aura, Bapak di sini mau mendengar penjelasan langsung dari Aura kenapa Aura tidak melaksanakan tiket dan kenapa Aura sampai berkata kasar dengan Sefira dan Dila. Iya Pak, alasan saya tidak piket karena saya lupa kalau hari ini saya piket kelas Pak. Jadi saya berangkat ke sekolah bersama teman-teman yang tidak piket. Dan saya bertekad kepada Sefira sampai berkata kasar karena saya emosi Sefira dan Dila menegur saya tidak piket. Oh, jadi itu alasan Aura tidak piket karena Aura kesiangan, lupa kalau hari ini jadwal piket Aura, dan Aura juga bertengkar dengan Sefira karena Sefira telah menegur mengingatkan Aura bahwa hari ini piket. Begitu Aura? Iya Pak. Nah Aura, mungkin kalau ketika kita lupa jadwal piket, oke, itu tidak masalah. Tetapi ketika teman-teman telah mengingatkan Aura, alangkah lebih baiknya Aura berpikir dengan bijak dan bisa menahan emosi sehingga tidak terjadi pertengkaran di kelas. Aura bisa memahaminya Aura. Ya Pak, bisa Pak. Nah Aura, sekarang Bapak mau bertanya pada Aura, apakah tindakan Aura yang tidak piket kelas dan berkata kasar kepada teman-teman ketika teman-teman menegur Aura itu sudah termasuk ke bagian keyakinan kelas kita? Tidak Pak, apa yang sudah saya lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas Pak. Nah, apa saja yang jadi keyakinan kelas kita? Aura masih ingat? Masih Pak, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, bertanggung jawab, belajar dengan tekun, saling menghormati dan menghargai, serta gotong royong. Nah, bagus, Aura masih mengingat apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Nah sekarang bagaimana Aura memperbaiki kesalahan Aura di hari ini agar tidak terjadi di waktu berikutnya. Nah langkah-langkah apa yang ingin Aura ambil? Agar tidak lupa, saya akan membuat jadwal pelajaran dan piket di kamar saya Pak. Dan saya juga akan meminta diingatkan kepada teman-teman kalau saya besok piket Pak. Saya akan belajar bertanggung jawab atas kesalahan saya Pak, saling menghargai terhadap teman-teman dan meminta maaf kepada Sefira dan Dida karena sudah berkata kasar kepada mereka, dan saya juga akan belajar menahan emosi saya Pak. Oke, nah mulai kapan langkah-langkah Aura ini akan Aura terapkan? Saya akan melakukannya mulai hari ini Pak. Nah, Bapak berharap Aura bisa menyadari apa yang telah Aura lakukan tadi itu adalah hal yang salah. Jadi semoga Aura nanti tidak akan mengulangi lagi kesalahan seperti ini tadi. Siapa? Baik, terima kasih Pak. Nah sekarang Aura silakan kembali ke kelas. Siapa?
Pak, Bapak memanggil kami bertiga. Ya Dilan, silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Nah, kalian tahu kenapa Bapak panggil kalian ke sini? Tidak Pak, ada apa ya Pak? Kemarin Bapak mendapat laporan ketika pelajaran Bapak kemarin membuat rangkaian listrik, kalian itu membuli Helva. Tidak Pak, kami hanya bercanda saja. Nah, bercanda yang bagaimana? Sampai Helva menangis. Bapak minta kejujuran kalian bertiga. Maaf Pak, kami mengaku salah, kami menyesal Pak. Baiklah, terus setiap orang itu pasti punya kesalahan, ya, termasuk Bapak. Nah, di sini Bapak bukan mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi di sini kita mencari solusi pemecahan masalah, bagaimana kalian menyelesaikan masalah kalian. Ya Pak, kami mengerti. Sekarang Bapak mau bertanya kepada kalian, kenapa kalian sampai membunuh Helva dan membuat dia menangis? Maaf Pak, karena sewaktu diskusi dia hanya diam saja. Iya Pak, dia hanya diam saja, tidak mau berbagi peran dalam kerja kelompok. Dan apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan langkah-langkah kerja Pak. Jadi kami kesal. Jadi itu yang membuat kalian kesal, marah, sehingga kalian membuli Helva. Iya Pak. Anak-anak, apapun yang dilakukan, alasan kalian itu tidak dibenarkan. Kalian bisa mencari cara lain agar si Helva ini bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi itu tidak dibenarkan ketika kalian membuli Helva. Iya Pak, maaf kami salah. Nah, Bapak mau bertanya lagi kepada kalian, apakah tindakan kalian terhadap Helva itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, apa yang sudah kami lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Iya Pak, apa yang kami lakukan tidak sesuai dengan keyakinan saling menghargai, menghormati, dan tanggung jawab. Nah, itu kalian benar. Apalagi keyakinan yang ada di kelas kita? Datang tepat waktu, menjaga kebersihan, bertanggung jawab, dan saling menghargai dan menghormati. Bagus, kalian masih mengingat apa yang menjadi keyakinan di kelas kita, dan kalian sudah menyadari apa yang kalian lakukan itu salah. Iya Pak. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah kalian untuk memperbaiki kelakuan kalian tadi, perilaku kalian, agar tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang di kemudian hari? Tidak akan melakukan bully atau mengolok-olok Helva ataupun sama orang lain. Menerapkan keyakinan kelas dan saling menghormati dan menghargai. Bagaimana kita melakukan diskusi dengan tema saling menghargai dan menghormati, tidak membuli, mengolok-olok, dan mengganggu kelas. Kapan akan kalian terapkan? Mulai hari ini Pak, dan diskusi kita lakukan besok di jam 4. Nah, kalian sudah menyadari apa yang kalian lakukan itu tidak dibenarkan. Bapak berharap kalian bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan sadar apa yang kalian lakukan itu salah, sehingga kalian tidak akan mengulanginya lagi. Iya Pak. Perasaan saya ketika Pak Pio melakukan praktik segitiga restitusi, yaitu perasaan lebih tenang dan lebih bebas dalam menyampaikan permasalahan yang saya hadapi, bercerita mengalir begitu saja tanpa ada rasa takut. Perasaan kami ketika Pak Pio melakukan praktik segitiga restitusi Lebih tenang, Tidak ada rasanya takut, lebih bebas menyampaikan permasalahan yang telah kami buat.